Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar, Pak ya. Ya, Oke, saya tanya dulu kabar Bapak bagaimana, sehat, Pak? alhamdulillah Ya, sehat. oke, terima kasih ya, Pak. Ibu sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, terkait nih tugas terakhir saya di Guru Penggerak ya, Pak ya. Saya akan membuat suatu program yang berpihak kepada murid Ya. sehingga berkembanglah kepemimpinan bagi murid tadi. Ya, Jadi Pak, di program itu suara dan pilihan murid harus didengar sama gurunya sehingga dia terbentuk kepemimpinan bagi murid tadi kan Pak. ya, Nah, jadi program ini akan saya kaitkan dengan IT dan literasi ya, di sekolah kita ini dengan dilatar belakangi bagaimana saya lihat, saya perhatikan juga ya. bahwa literasi dan IT murid kita masih di bawah Ya. gitu Pak. Jadi kira-kira nih Pak, ini saya ingin menanyakan kepada Bapak nih. Jadi bagaimana menurut Bapak cara meningkatkan kemampuan IT dan literasi murid di sekolah kita? Ya, baik. Terima kasih ya, Bu ya. Jadi untuk meningkatkan IT di sekolah kita ini, yang pertama sekali tentu Bapak Ibu kita, tenaga pendidik kita di sini, itu mesti kita gesah supaya meningkatkan kompetensi dia dalam hal kemampuan IT. Iya. Ya, sebab kalau mereka kemampuan IT-nya sudah mumpuni, tentu bisa membina anak-anaknya dalam Iya. hal IT. Iya. Ya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran pun Bapak Ibu kita ini tentu juga kita gesah, kita arahkan untuk supaya menggunakan IT yang ada di sekolah kita ya. Di antaranya misalnya kita kan ada infokus, proyektor, laptop dan sebagainya. Iya. Dan itu semua bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Dan kalau memang mau browsing pun, menggunakan secara online pun, kita sudah menyediakan yang namanya WiFi sekolah. Iya. WiFi sekolah kan sudah ada. Jadi itu tentu kita manfaatkan juga untuk mendukung tumbuh kembangnya IT sekolah Iya. kita, gitu ya. Dan setiap kegiatan-kegiatan kita baik dalam hal asesmen dan lain-lainnya, kita juga ada menggunakan IT, ya kan? Nah, seperti di labor komputer kita juga sudah cukup lengkap lah berbagai macam perangkat IT ya, mulai dari laptop, komputer, WiFi dan sebagainya. Iya. Nah, dalam hal proses pemberian tugas dan lain-lainnya ya, dari masing-masing guru mata pelajaran juga kita minta supaya diberikan tugas dengan menggunakan IT, Iya. ya kan, mencari sumber-sumber Pembelajaran. referensi dari secara online Iya. gitu kan ya. Dan anak-anak kita ini alhamdulillah juga sudah mumpuni juga dalam hal IT. Iya. IT yang mereka pegang biasanya ya tentu handphone gitu kan, handphone, laptop dan sebagainya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan selama ini kita lihat tumbuh kembang IT di sekolah kita sudah sangat baik, Iya. ya. Terutama dari tenaga pendidiknya dan juga seluruh siswa kita yang ada di sekolah. Jadi seperti itu dari bidang IT ya Pak ya. IT ya. Kemudian bagaimana Pak kita hubungkan ke literasi? Bagaimana caranya Pak biar Ya. literasinya itu meningkat juga gitu? Ya, untuk meningkatkan literasi ya tentu kita buat pembiasaan-pembiasaan yang harus continue lah gitu ya. Misalnya sebelum proses pembelajaran kita literasi dulu selama 15 menit. Iya. Biasanya kita di sini literasi yang kita arahkan itu literasi membaca gitu ya, membaca. Lalu setelah habis mata pelajaran juga kita minta siswa untuk selalu membaca doa, Iya. ya, doa selesai mata pelajaran. Iya. Itu bagian dari literasi Literasi, juga, ya. ya kan. Nah, juga selain daripada itu di sini kita juga selalu mengoptimalkan perpustakaan kita. Iya. Perpustakaan kita juga banyak bahan-bahan bacaan yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan literasi di sekolah, gitu ya. Dan Bapak Ibu kita juga selalu kita minta supaya mengembangkan potensi-potensi anak didik kita ini dalam hal cipta puisi, pantun dan poster ya kan, dan lain-lainnya. Iya. Itu yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi literasi Iya. dia, gitu kan. Nah, untuk sampai saat ini alhamdulillah semuanya masih berjalan dengan baik. Iya. Seperti itu. Begitu ya Pak ya. Cuman ya perlu juga saya kasih ide nih Pak ya, Ya. untuk program yang menurut saya dapat menumbuhkan kepemimpinan murid tadi ya kan Pak. Ya. Seperti menulis tadi udah cocok kali tuh Pak, menulis puisi apa Ya. kan, itu berarti literasinya udah masuk menulis dan membaca ya kan Pak. Ya. Jadi misalnya seperti perlombaan yang sudah kita lakukan di 17 Putri kan sudah ada desain poster. Ya. Mendesain poster itu kan sudah termasuk juga bagian literasi. Literasi. Bagaimana dia menulis ya kan Pak, huruf per huruf dan sebagainya. Nah, untuk program ini Pak, saya ingin sekali membuat suatu program yang berbasis online. Namanya kita sudah hidup di zaman IT ya Pak ya. Ya. Sudah tak terbendung lagi gitu perkembangannya. Jadi
terkadang anak-anak ini membaca dikasih buku dia sudah mulai apa gitu kan Pak, Ya. puyeng. Jadi kalau misalnya menggunakan IT tadi dia mungkin lebih tertarik ya Pak ya, apalagi desain-desain yang tertarik tadi, misalnya pantun didesain sedemikian rupa jadi diunggah nanti di web sekelas kita gitu, bukan hanya sekedar di Facebook. Maka rencana saya itu menggantikan mading, mading dulu ya Pak ya, dulu namanya papan mading ya Pak ya, sekarang saya ingin menggantinya ke mading online. Jadi nama program saya itu adalah Pukis. Jadi kami singkat dengan Pukis, yaitu Pusat Unggahan Karya Inovatif Siswa. Jadi ini program saya ini mohon bantuannya nanti Pak, karena kan tidak bisa saya berdiri sendiri, perlu ada kolaborasi dengan Bapak lah, misalnya sebagai penanggung jawab, kan Pak. Saya nanti misalnya koordinator dan wali kelas nanti membantu gitu. Bagaimana menurut Bapak Pak? Ya menurut saya itu bagus lah ya, berarti kita mendapatkan manfaat, ada dua manfaat, yaitu meningkatnya literasi siswa dan juga meningkatnya kemampuan IT siswa. Itu kolaborasi yang sangat bagus gitu kan. Ya saya berharap itu bisa berjalan dengan baik dan perlu dibuat satu tim, tim yang akan melaksanakan itu, mengoperasionalkan itu supaya bisa tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Gitu kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita memang bisa bekerja sama, sama-sama antara Ibu sebagai CGP yang kita bisa minta bantu untuk melaksanakan itu, juga kolaborasi dengan Bapak Ibu kita yang lain, termasuk siswa dan lain-lain. Nah, itu mungkin. Jadi begitu ya Pak ya, berarti perlu sekali peran guru ya Pak dalam hal pembelajaran, termasuklah asesmen. Jadi ide ini juga sudah datang dari operator. Pada saat kami rapat semalam, dia mengatakan perlu dibuat suatu tes menggunakan komputer, jadi untuk meningkatkan IT. Jadi selain menghemat kertas katanya Pak, itu idenya gitu kan Pak. Jadi dibuat yang semi offline lah, walaupun jadi kalaupun sinyal hilang anak-anak tetap bisa lanjut. Gitu. Jadi mulai dari guru juga perlu ya Pak ya, untuk IT dan literasi. Terima kasih Pak ide-ide dari Bapak ya Pak untuk mendukung program ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Pera sama Bu Yunita. Waalaikumsalam, Bu Ismu. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah membantu sejauh ini ya untuk kegiatan PGP-nya Ibu Yunita sama Bu Pera ya. Nah, pada saat ini kan saya ingin berdiskusi nih Bu terkait program di sekolah kita ini, yaitu bagaimana cara meningkatkan IT dan literasi murid kita. Jadi sebelum saya melanjutkan ke tahap berikutnya, saya ingin berkonsultasi dulu atau berdiskusi dengan Bu Pera sebagai guru TIK ya, bagaimana kemampuan IT murid kita udah sejauh mana, dan juga kepada Bu Yunita sebagai guru bahasa Indonesia ya, bagaimana sih literasi mereka dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana kira-kira Bu, di antara orang Ibu berdua siapa kira-kira yang mau memulai dulu? Boleh Apa saya kemampuan literasinya ya? Ya, silakan Bu Yunita, bagaimana kemampuan mereka? Iya, baik Bu Ismu. Mungkin saya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah ya, saya melihat bahwasannya kemampuan literasi siswa kita itu masih menengah ke bawah Bu Ismu. Yang pertama itu ya, bisa kita lihat dari bagaimana siswa tersebut memahami ejaan yang disempurnakan, EYD. Misalnya kita suruh mencatat nih. Banyak siswa kita ini yang masih tidak mengetahui huruf kapital. Huruf kapital ya. Biasanya contoh sederhananya huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Tapi ada siswa kita yang menggunakan huruf kapital itu di tengah kalimat. Itu yang menjadi masalah, kurangnya kemampuan siswa kita. Di samping itu juga literasi pada saat siswa menjawab soal. Menjawab soal ya. Soal ini soal sederhana Bu Ismu, menjelaskan pengertian. Tapi mereka tidak tahu yang menjelaskan ini seperti apa, begitu. Jadi kurang memahami. Apalagi yang lebih ke level atasnya, yang misalnya mendeskripsikan, menganalisis, itu kan sudah jauh tingkatnya. Itu udah C berapa itu ya, masih C2 aja dia masih bingung ya. Itu yang sangat kurang. Mungkin juga ada faktor dari sarana prasarana sekolah Bu Ismu, karena bisa kita lihat sendiri di perpustakaan itu sangat minim sekali buku bacaan bagi siswa. Jadi siswa ini tidak tertarik mungkin kalau hanya membaca buku pelajaran, mungkin juga harus ditambah dengan buku-buku novel atau buku-buku fiksi.
Ya, itu dari segi yang EYD sama minat ya Bu ya. Bagaimana kalau penulisan kata-kata ilmiah? Apakah? Iya Bu Ismu, apalagi kata-kata ilmiah ya, misalnya banyak nih, misalnya Iya. di pelajaran yang banyak konsep-konsepnya ya, misalnya sosiologi misalnya, itu kan banyak konsep-konsep sosialnya, jadi siswa kurang. Masyarakat saja mereka kadang tidak tahu Betul, apa menulis. beda masyarakat dengan kelompok misalnya kan tidak tahu. Apalagi yang lebih ilmu sains gitu kan lebih banyak konsepnya, itu banyak yang tidak Iya. paham. Saya juga sih melihat banyak juga yang tidak sesuai ya. Kadang menulis produksi nanti ditulis harusnya kan PR kan, PRO ditulisnya PERE. Iya, itu EYD-nya memang Iya. sangat jauh. Iya, memang inilah program ini meningkatkan literasi memang yang akan. Jadi jangan keluar nanti mereka itu menulis kata-kata sederhana juga nggak bisa kan. Apalagi nanti di dunia pekerjaan itu yang dituntut ya. Iya, menulis kan nanti sekolah juga yang ditanyakan. Jadi memang program ini memang perlulah dukungan ibu-ibu semua kan agar berjalan gitu kan. Itu dari segi literasinya ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu dari segi IT-nya? Kalau misalkan dari segi IT, mungkin hampir sama kondisinya kayak yang literasi bahasa. Pada umumnya kemampuan siswa dalam bidang IT itu bisa dibilang cukup rendah. Rendah ya. Kalau misalkan kita ambil contoh gini Bu, IT yang dekat sama sekolah kita kan paling komputer sama handphone yang rata-rata anak pasti punya gitu kan. Kalau misalkan handphone, anak-anak itu lebih menggunakannya ke arah hiburan. Hiburannya. Entah mereka mau sosial media atau game gitu. Tapi kalau misalkan digunakan untuk arah pembelajaran itu masih kurang. Walaupun ada beberapa yang bisa gitu, tapi secara umum kondisinya masih masih rendah gitu. Begitu pula dengan komputer, kemampuan komputer itu lebih parah lagi Bu. Soalnya kan kalau misalkan kita cuma belajar seminggu sekali, ketemu komputer seminggu sekali, bisa jadi minggu depan udah lupa lagi tuh cara buka Microsoft Word. Ibu, cara matikan komputernya yang betul macam mana? Itu aja udah lupa lagi karena kita ketemunya seminggu sekali gitu. Dan kondisi mereka di rumah pun tidak ada fasilitas itu. Kalau misalkan cuma mengharapkan sekolah yang ketemunya seminggu sekali, ya wajar sih kalau misalkan mereka lupa-lupa gitu. Jadi gitulah, walaupun tidak semuanya kondisinya kemampuannya rendah, ada juga anak-anak yang bisa, yang mereka mau belajar gitu. Mungkin nanti ke depannya yang pas menggunakan handphone aja misalnya belajar dokumen kan itu bisa ngetik juga gitu kan. Nah, jadi itulah kira-kira berarti inilah perlunya saya membuat program ini di latar belakangi karena masih minimnya ya kemampuan dari literasi dan IT tadi. Jadi mau saya kombinasikan gitu untuk ini. Jadi mohon nanti dukungannya Ibu jika saya memerlukan beberapa bantuan ya Bu ya atas program saya ini. Terima kasih sudah berbagi kepada saya untuk tahapan ini ya Bu ya. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini merupakan program terakhir saya di pendidikan guru penggerak, yaitu membuat suatu program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid kita. Jadi dengan program ini nanti diharapkan murid-murid itu mampu mengeluarkan idenya, terus dia mampu memilih. Artinya kita tidak menekankan lagi murid kita harus ini ya, harus ini, tidak. Dia harus mampu memilih apa yang dia sukai. Jadi program ini rencananya yaitu karena ada latar belakang murid kita itu kan masih literasinya rendah atau minat literasinya rendah. Kemudian ini sudah zaman teknologi ya. Jadi saya ingin menggabungkan antara IT dan literasinya. Jadi meningkat kemampuan IT-nya, terus meningkat juga kemampuan literasinya. Literasi di sini bukan hanya sekedar membaca ya Bapak Ibu. Menulis itu juga termasuk literasi. Dia memahami isi bacaan juga termasuk literasi. Kita ketahui kan anak-anak kita itu tidak bisa menjawab soal bukan berarti dia nggak tahu jawabannya. Tapi dia kurang mampu menangkap isi dari soal tersebut gitu. Itu adalah faktor kenapa saya mengangkat literasi sebagai program yang akan saya jadikan di akhir kegiatan guru penggerak. Dan semoga ini menjadi apresiasi juga bagi Bapak Ibu guru kan. Bagaimana cara kita di kelas agar dia tidak salah menulis lagi. Tulisan-tulisan ilmiah ya kan. Dia kadang salah mana huruf F dan P dia kurang bisa membedakan. Nah jadi pada program ini saya sangat ingin
Bapak Ibu memberikan ide-ide cemerlangnya kan untuk membantu saya. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang ingin saya dapatkan ide-ide menarik dari Bapak Ibu untuk bagaimana anak murid kita itu berkembang IT-nya dan juga minat literasinya atau kemampuan literasinya bertambah. Jadi itulah kegiatan hari ini. Jadi sudah saya buka, kiranya ada beberapa guru lah yang memberikan ide dan masukannya terkait nih program yang akan saya laksanakan. Boleh kiranya kepada siapa kira-kira yang dapat memberikan ide, boleh memberikan idenya, silakan. Saya Bu Ismu. Iya, kepada Bu Yunita silakan. Diri ya. Perkenalkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yunita Irfani, guru sosiologi di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Timur. Nah, berdasarkan penjabaran dari Bu Ismu tadi yang mana siswa kita ini masih kurang literasinya dan kemampuan IT-nya. Nah, berdasarkan dari latar belakang tadi, saya melihat bahwa siswa di sekolah kita memang minat akan literasinya itu rendah. Di samping itu juga penguasaan IT siswa kita juga minim. Begitu ya Bapak Ibu ya. Namun saya di sini mempunyai suatu ide yang mana itu bisa meningkatkan ibaratnya siswa kita ini lebih senang nantinya. Misalnya itu entah membaca ataupun melihat ya kan. Dengan menggunakan IT. IT ini kan bisa disebut bukan hanya sekedar laptop misalnya atau apa lagi ya komputer, bukan hanya itu. Saya kalau menurut pendapat saya IT itu juga yang biasa kita gunakan sehari-hari, handphone. Ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, bagaimana kalau menurut pendapat saya HP ini kita jadikan sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa disenangi oleh siswa tersebut. Contohnya kalau saya mengambil ide di sini adalah media sosial Bapak Ibu. Media sosial ini kan sering nih dipakai oleh siswa kita untuk melihat informasi. Informasinya itu jangan kita sebagai guru hanya beranggapan bahwa media sosial itu hanya mendatangkan atau membawa dampak yang negatif. Tidak ya Bapak Ibu ya. Media sosial itu juga ada dampak positifnya bagi kita. Salah satunya media sosial yang saya usulkan yaitu media sosial TikTok. TikTok ya. Kita biasanya mendengar TikTok ini hanya untuk sekedar senang-senang, ya kan, joget-joget atau segala macam. Tetapi TikTok sebenarnya luas kegunaannya Bapak Ibu, di mana di sana siswa bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengedit video. Betul. Membuat atau menghasilkan sebuah video yang menarik. Nah, saya sudah menerapkan ini kepada siswa di salah satu kelas ya Bapak Ibu ya. Saya di situ meminta siswa untuk menyampaikan ide mereka terhadap sesuatu materi disampaikan. Nah, oleh sebab itu siswa tertarik untuk membaca apa saja sih misalnya nih faktor penyebab penyimpangan sosial. Satu akan ditampilkan melalui video. Jadi siswa ini tertarik untuk melihat ini. Jadi minat akan membaca ataupun mengetahui sesuatu itu akan lebih tertarik siswa tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, berarti meningkatkan literasi membaca atau literasi siswa dengan menggunakan media sosial, TikTok. Mungkin itu pendapat dari saya. Sekian Bu Ismu dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya ide dari Bu Yunita tadi ya. TikTok yang digunakan sebagai media pembelajarannya. Jadi ini bisa menjadi masukan bagi saya untuk membuat suatu program nanti ya. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Iya, silakan Bu Nurseha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurseha, mengajar bidang studi kimia. Di sini saya akan menambahkan beberapa ide terkait pembahasan
IT dan minat literasi iya. siswa. Yang pertama kita kan tahu bahwa menggunakan teknologi dalam pembelajaran bisa kita menggunakan internet dan perangkat lunak. Iya, Perangkat lunak itu kan seperti Google. Iya. Kalau Google itu kan ada sisi positif dan sisi negatif. Selain itu, kita akan terus melakukan pengawasan terhadap siswa, karena di situ kan ada efek positif dan negatif. Iya. Supaya efek positif negatifnya nggak ada, kita perlu pengawasan. Terus di sini kita harus menggunakan seperti perangkat lunak. Kalau minat bacanya itu kan seperti kita bisa suruh menulis di Google, misalnya kan ada Google Drive, bisa langsung connect ke internet. Siswa bisa belajar dari situ. Selain dia literasi, dia juga bisa menulis. Jadi itu ya, meningkatkan IT. Berarti Google Drive ya Bu ya. Iya, Bu. Internet, Google Drive, meningkatkan IT dan literasi. Iya. Oke, sekian itu aja Bu. Iya, terima kasih ya Bu Seha atas masukannya. Hal-hal yang menarik ternyata yang dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan literasi ya. Terakhir mungkin atau beberapa orang lagi mungkin siapa kira-kira? Boleh, Pak Indra kasih dulu David. Ya, Pak Indra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Sang Bu Ismu tentang literasi ya. Literasi dan IT. Dan IT untuk siswa, dan bahkan saya akan menyampaikan kegunaan IT tersebut untuk siswa. Di sini saya agak sedikit memahami tentang IT, bahwasanya di sekolah kita ini memang disampaikan Bu Inita dan Bu Seha itu adalah siswa kita kurang berminat untuk di IT tersebut. Karena apa? Karena siswa kita ini tidak terpancing untuk mengolah IT ini. Jadi salah satu poinnya kalau saya kesimpulan untuk memancing siswa ini, kita belajarnya dari ujian. Ujian ini harusnya kita menggunakan ujian online. Nah, sistemnya begitu. Jadi di sini setiap kali ujian kita tidak perlu menggunakan kertas HPS lagi. Nah, ini yang paling penting. Sudah terbiasa begini, nanti siswa akan melakukan tugas-tugas melalui Google Drive dan segala macam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berarti caranya yaitu menggunakan IT untuk ulangan harian ya. Siap ya Bu. Selain menghemat kertas dan waktu juga mengoreksi kan. Siap. Kalau yang di online itu kan langsung tahu Langsung gitu tahu apa yang benar ya kan. Iya, terima kasih masukannya Pak Indra. Berarti Bu. dari ulangan dulu ya kan, baru Ya, kita dari perkenalkan kepada murid ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Ada lagi. Coba mungkin Pak David ingin menyampaikan idenya. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Di sini mungkin saya akan sudah beberapa ide dari teman-teman. Mungkin di sini saya hanya menambahkan seperti yang dikatakan Pak Indra tadi untuk ulangan harian ya secara online. Di sana juga saya kemarin sudah mencoba berbagai aplikasi seperti Quizizz, Wordwall. Di sana bisa membuat seperti siswa bisa membaca langsung menjawabnya di sana. Karena yang saya lihat siswa ini kan kebanyakan main game ya Ibu ya. Jadi IT itu online itu hanyalah jadi dunia fantasinya, kesenangan dia. Jadi di sana saya membuat semacam game tapi untuk ulangan gitu. Jadi mereka juga ada literasinya di sana. Dan juga yang di sini ide yang mau saya tambahkan yaitu bagaimana kalau untuk meningkatkan literasi siswa dan juga IT siswa gitu, kita juga sebagai guru memberitahukan misalnya informasi tentang tugas atau pemberitahuan itu misalnya melalui media sosial kita, misalnya Facebook atau Instagram, ataupun misalnya ada sebuah website misalnya blog, bisa blogger dari Google, bisa untuk misalnya pemberitahuan siswa kayak masuk sekolah atau jadwal upacara, jadwal Yasin atau apa, bisa kita lihat dari sana. Jadi siswa sudah tahu mempersiapkan dirinya, misalnya minggu depan mereka upacara, jadi mereka lihat aja di sana lewat pemberitahuan. Iya ya.
Menarik sekali itu Pak David ya. Berarti segala informasi kita kaitkan dengan media sosial ya. Jadi Seperti mereka bisa membaca juga, literasinya meningkat juga, terus IT-nya juga mereka untuk mengakses kan membutuhkan IT juga. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Selamat pagi. Iya, jadi ada lagi nih satu pertanyaan. Jadi kira-kira nih selain ulangan apa gitu kira-kira karya-karya murid yang akan misalnya yang memancing literasi mereka seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Yang untuk meningkatkan baca dia seperti entah misalnya pantun atau apa kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak yang memberikan ide lagi? Selain tugas-tugas belajar nih yang diuploadnya setiap minggu gitu loh atau sebulan sekali misalnya kelas ini uploadannya tentang apa gitu. Apa ada kira-kira ide Bapak Ibu? Coba mana mikrofon? Ya, selain tugas-tugas ya kan untuk mungkin mana tahu tugas nanti dia terlalu apa ya kan tugas aja gitu sesuatu yang menarik gitu. Misalnya contoh karya inovasinya misalnya apa gitu. Ya kalau menurut saya, kalau contoh karya yang menarik minat siswa tadi bisa kita mulai dari misalnya di sini kan mayoritas Melayu ya. Bagaimana kalau kita membuat pantun misalnya ya kan? per kelas, pantun berapa saja 4 saja misalnya. Lalu syair bisa juga, cerpen bisa juga. Cerpennya cerita pendek ya. Cerita pendek ataupun yang paling tinggi nantinya siswa bisa kita suruh untuk membuat video dokumenter ya. Itu bagus kalau untuk diposting ke media sosial atau ke website misalnya. Iya, dokumenter ya Bu Nita ya. Oke, pantun ya, syair, cerpen mungkin ya. Iya. Kira-kira ada lagi yang lain? Kalau seandainya dia bikin poster sendiri, itu wajib dia cantumkan namanya. Iya. Karena itu nanti sebagai suatu kebanggaan dia. Iya, poster ya. Itu nanti di sekolah catatan, kita juga tempel nama dia. Iya, berarti untuk kalau dia lulus nanti kan jadi adik-adiknya nanti oh ini kakak ini. Iya ya, tugas-tugas itu ya. Oke, mantap gitu. Berarti hasil karya anak-anak itu akan ini ya dikumpulkan dalam suatu blok atau apa gitu kan sehingga dia nggak hilang. Tapi kalau kertas misalnya kan bisa hilang gitu kan. Inilah misalnya berarti selain IT dan juga minat ya. Tapi Bapak Ibu juga udah bisa mulai mengumpulkan tugas-tugas melalui online. Itu menjadi tugas portofolio murid-murid. Sangat menarik ya ide-ide guru kami ini ternyata. Karena tidak pernah ditanyakan ini dianggap tidak bisa, ternyata luar biasa guru-guru kami ini ya. Terima kasih ya Bapak Ibu masukannya yang sudah mendukung kegiatan ini. Alhamdulillah ya terlaksana dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar. Mohon bantuannya Bapak Ibu ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kegiatan hari ini Bu Ismu ingin meminta masukan atau ide-ide pendapat kalian tentang program Ibu yang sedang akan direncanakan ya, yang sedang direncanakan agar nanti kalian ini atau adik-adik tingkat kalian memiliki literasi. Literasi itu seperti menulis, membaca, itu literasi namanya. Jadi literasi tentang mata pelajaran boleh, tentang ilmu-ilmu yang lain boleh. Minatnya mampu dia menulis tanpa didiktekan huruf per huruf. Tahu dia membedakan mana yang P, mana yang F, mana yang P. Pandai dia menulis kata-kata asing. Itu adalah termasuk dalam literasi. Nah, literasi, kemudian IT. Kalian tahu nggak ada anak yang gitu lahir langsung melek teknologi. Tahu dia, mata dia langsung ke kamera, nggak macam ibu zaman dulu. Matanya masih gini sampai seminggu. Kalau anak sekarang baru satu hari dia lahir, dia udah tahu lagi dia di kamera. Buka matanya. Itu artinya apa? Zaman sudah berkembang. Teknologi penting, IT apalagi dalam kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran di sekolah. Nah, hari ini Ibu mengumpulkan kalian untuk mengembangkan, meminta suara kalian, ide-ide kalian yang berharga.
Karena bisa saja ide itu nggak terpikir, tapi setelah Ibu jelaskan maknanya kamu tahu, oh, iya ya ternyata ide ini bisa loh untuk meningkatkan kemampuan ya, kemampuan literasi dan IT. Karena kamu sekarang lebih banyak memegang handphone daripada memegang buku. Jadi kita kombinasikan literasi dan IT. Jadi dia rajin membaca dengan menggunakan IT. Kira-kira nih, ide apa saja yang akan kamu berikan pada saat pertemuan kita ini? Misalnya apa gitu, apa yang terbayang, boleh nanti memberikan ide atau masukannya ya sambil mengangkat tangan. Kemudian di dalam nanti untuk selain IT-nya, contoh literasi yang menarik seperti apa yang kamu sukai? Saya nggak sukanya berhubungan dengan pelajaran, Bu. Saya kurang suka. Gitu boleh. Apa yang kamu sukai misalnya dimasukkan di dalam nanti yang kamu unggah. Karya kamu seperti apa? Gitu. Paham ya? Jadi ada dua, IT-nya dan karyanya. Karyanya misalnya apa? Apa yang mau kita tulis? Gitu ya. Oke, siap semuanya. Yang mau nanti memberikan ide nggak usah malu-malu. Di sini tidak ada benar dan salah. Semuanya boleh memberikan pendapat. Tidak usah malu. Jangan malu memberikan pendapat. Paham ya? Oke, selanjutnya ada kira-kira yang mau memberikan masukannya biar Ibu catat. Yang boleh aplikasinya dulu atau IT-nya, Bu. Saya kepikir loh untuk membuat ini agar nanti adik-adik saya itu lebih meningkat, IT-nya lebih meningkat, literasinya gitu. Silakan, ada yang memberikan ide boleh Ibu catat, silakan ya. Ya ada kira-kira jangan malu-malu, ini saatnya siswa harus bersuara ya. Jangan malu. Iya, silakan Bunga. Berdiri, Bu. Iya, berdiri. Perkenalkan. Perkenalkan Udah nama mikrofonnya coba. Oke. Perkenalkan nama saya Bunga Nirwana. Saya akan memberikan masukan tentang literasi, yaitu membaca puisi agar meningkatkan kemampuan siswa untuk melatih membaca puisi. Membaca puisi, berarti dia langsung ya. Kalau kita kaitkan dengan IT-nya bagaimana kira-kira Bunga? Kalau Bunga kan sudah literasinya berarti membaca ya. Bagaimana agar puisi itu dikenal masyarakat luas? Ya kan misalnya dihubungkan dengan IT tadi. Berarti tadi karyanya puisi. Puisi tadi dimasukkan kemana misalnya? Bisa ke YouTube. Ke YouTube. Berarti pada saat dia membacakan puisi, divideokan, berarti dimasukkan ke YouTube. Berarti oke. Berarti dia nanti kalau YouTube berarti dia yang lain itu hanya mendengar. Bagaimana biar ada di situ kemampuan membacanya meningkat? Apa yang perlu Bunga tambahkan? Agar ada kan kita tadi membacakan. Membacanya kalau udah di Bunga berpuisi bungaku, itu berarti itu sudah hanya bagaimana biar ada bahasa literasinya, gitu kira-kira ada dimasukkan kemana atau boleh dijadikan ada subtitlenya Bu, gitu kan, atau ditulis di bawah. Apa itu coba Buat teks di bawah. Iya, membuat teks tentang isi puisi. Berarti dia membaca. Iya, ada lagi kira-kira selain itu berarti tadi karyanya puisi dibawakan ke YouTube karena itu sudah termasuk di bidang IT. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira? Iya, Yudi, kasih mikrofonnya Pak. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Saya ingin memberi masukan atau ide, yaitu Bu, bagaimana kalau kita membuat lebih menekankan lagi itu media sosial sekolah. Media sosial, media sosial. Kan sekarang baru ada Facebook Bu. Media sosial? Media sosial sekolah. Iya seperti? Sekarang ini kan baru ada Facebook, mungkin besok bisa menambahkan di Instagram, misal terus Twitter atau di YouTube tadi. YouTube. Nah, kalau baru saran saya membuat tim di sekolah, tim khusus jurnalistik. Tim jurnalistik sekolah ya. Ya, Bu. Jurnalistik sekolah. Untuk mencari lapor-laporan tentang profil siswa nanti dimasukkan. Ya.
nanti dimasukkan di media sosial tersebut. Tim jurnalistik untuk, berarti ada nanti pengelolanya ya, ada muridnya yang mengelola tentang media sosial sekolah tadi, tim jurnalistik untuk mengelola karya siswa, seperti profil siswa gitu ya, untuk mengelola karya-karya siswa. Oke. Nah, kira-kira nih, Yudi, agar misalnya karya-karya tadi menarik, kira-kira kamu ada ide lain tak? Bagaimana cara menuliskan bisa karya-karya itu seperti apa? Misalnya puisi si bunga tadi kan? Kan biar kan nggak keren lagi kalau hanya menulis seperti ini kan? Nah, kita jadikan apa misalnya karyanya itu diedit menggunakan apa gitu misalnya? Ya, bisa memberikan ide? Bisa menggunakan aplikasi pengedit atau membuat macam seperti karya video pendek sekolah. Video pendek sekolah, dokumenter ya, dokumenter video sekolah. Tentang ini menulis cerita sendiri, karangan sendiri. Di mana nanti aplikasinya ditulis itu? Aplikasi apa yang aplikasi cantik? Yang cantik biasanya bisa kalau untuk tulisan di PicsArt. PicsArt yang mudah dipakai. Di CapCut itu edit video tak? Ini tulisan. Video tulisan pun bisa, Bu. Tulisan juga bisa di CapCut. Oke, paling tidak ada dong yang sering kamu pakai itu apa sih? Ini master, Bu. Canva tak? Ya, Canva kalau mau menulis poster, artikel ya kan? Puisi cocoknya di Canva. Ya, sungguh ya luar iya betul. Nah, ada lagi Yudi yang mau kamu tambahkan? Selain tim, kemudian aplikasinya, karya-karyanya, mengaktifkan media sosial. Nah, ini Bu, satu lagi Bu. Misalkan setiap minggu itu membuat kuis-kuis di media sosial tersebut. Kuis supaya itu murid-murid nanti tertarik untuk mengisi gitu. Oke. Kuis-kuis belajar nih atau pengetahuan umum. Oh, jadi di komen lah ya sama murid-murid dijawab. Iya, betul. Kuis-kuis tentang pengetahuan umum lah ya, misalnya apa negara Amerika gitu ya. Dia sekali seminggu aja ya. Siapa ya betul kuis pengetahuan umum atau pembelajarannya. Atau pembelajaran. Ada lagi? Ya, cukup. Cukup ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Ada? Tidak usah malu-malu, nggak apa-apa. Nanti ada pengelolanya, memang betul nanti akan saya ambil tim ya kan, yang akan mengelola ini semua. Nanti siapa IG, siapa, kalau FB kan itu udah ada sekolah punya kan. Nanti kita masuk ke IG, ke YouTube, nanti apa kegiatan-kegiatan kita ya kan. Kalau di FB itu kan hanya misalnya kegiatan libur gitu, kegiatan Isra Mi'raj itu aja yang dimasukin kan. Kalau sekarang ini boleh misalnya kita tambahi tentang informasi misalnya libur kapan, ya kan. Hasil belajar anak-anak sebegini, ya kan. Nah, jadi tak payah lagi mengundang orang tua lagi, udah tahu orang tuanya nilai anaknya begitu gitu. Oke, ada kira-kira yang lain? Silakan. Ada Is? Boleh, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Siapa? Nopi? Ada, itu mikrofonnya udah jalan tuh. Nggak apa-apa. Ya, silakan Nop. Atau karyanya aja. Kalau nggak mau ke aplikasinya, karya seperti apa yang kamu sukai? Misalnya kamu itu suka membaca apa? Gitu. Itu boleh disebutkan. Saya suka membaca ini, Bu. Saya suka membuat ini, Bu. Nanti saya mau upload ke sini, Bu. Silakan. Jadi nggak usah lagi aplikasinya. Tapi boleh saja karyanya. Karya apa yang sudah terpikir kamu akan menulis di sosial media tadi? Apa yang ingin kamu cantumkan? Misalnya kelas 10 minggu ini, mereka ini idenya apa ya? Menulis apa ya? Apakah menulis tentang kehidupan sehari-hari mereka? Apakah menulis, coba ada yang mau mengasih tentang karyanya. Kalau aplikasinya sudah banyak, walaupun belum masih disensor lagi nanti mana yang pas. Sekarang karya yang mau kamu buat itu apa misalnya? Kira-kira nih kalau kamu nih seorang pembaca, kamu sukanya membaca apa? Gitu.
Kamu senangnya membaca apa? Apakah novel? Apakah itu silakan. Ada yang mau ngasih ide? Karyanya ya, karya inovasi kamu itu. Ada? Ya, silakan Nob, berdiri. Perkenalkan, nama saya Trina Putri. Karyanya bisa cerpen, Cerpennya. Cerpen. komik, Komik. Iya. Kemudian novel juga, apa? novel. Novel. Itu aja? Oke, ada yang lain kira-kira? Kalau yang sudah cerpen, komik, novel itu kan perlu beberapa bulan itu untuk menerbitkan, yang misalnya yang singkat bisa dalam seminggu itu apa kira-kira yang bisa diupload karya inovasinya? Ada Nara, ide kamu? Boleh. Silakan. Iya, selain cerpen, komik, novel, silakan. Perkenalkan, nama saya Nara Siva. Jadi ide saya dari karya tersebut karena saya suka menggambar. Jadi kita bisa membuat poster atau beserta gambar yang di bawahnya ada tulisan, misalkan pengetahuan umum atau itu makna-makna dari gambar tersebut. Poster. Berarti suka menggambar, berarti dia membuat poster misalnya ramah lingkungan. Nah, gitu kan adalah gambar lingkungan alam, nanti kita buat tulisan di bawah ya. Menarik sekali Nara, ada lagi kira-kira? Udah, Bu. Tidak, masa kamu nggak tertarik misalnya menceritakan kebudayaan kamu atau bagaimana? Misalnya apa contohnya? Bisa juga untuk perkembangan daerah awak sekitar sekolah kita, desa, Bu. Jadi kita masukkan apa yang ada di desa. Misalkan di desa kita kan kelapa. Nah, jadi buat poster kelapa, gambar kelapa, apa manfaat-manfaat. Iya, betul-betul, berarti cerita tentang desa. Kemudian kalau budayanya ada kira-kira yang mau menambahkan? Ya, silakan Ti. Perkenalkan, nama saya Tati Mulyati. Pendapat saya membuat pantun. Ya, karya itu perlu pantun. Orang-orang Melayu ini kan suka berpantun. Apa-apa berpantun, masukin itu yang perlu kita budayakan itu. Pantun tadi. Ya, terima kasih Ti. Silakan. Jadi nanti pantun ini bisalah kamu buat, baru kamu sebarkan, nanti unggah namanya ya, kamu posting di media sosial atau nanti aplikasi yang akan dipilih tempat untuk mengunggahnya. Nah, itulah dia idenya ya. Selanjutnya ide-idenya sudah sangat luar biasa. Kemudian nanti apalagi ya? Nah, udah tadi ya cara meningkatkan itu tadi bagaimana kamu sukanya menulis gitu kan, seperti Sinara tadi kan kata dia. Tadi bagaimana cara meningkatkan literasi Sinara tadi, misalnya dia suka menggambar. Dia menulis di bawahnya, itu cara dia. Misalnya kalau si Bunga tadi misalnya dia sukanya puisi. Ya kan? Berarti puisi itu juga termasuk meningkatkan literasi. Nah, itulah dia kegiatan kita hari ini. Mungkin selanjutnya akan saya menyebarkan angket kepada kalian-kalian ini. Berapa ini? 14 orang ini aja. Tinggal satu kali pertemuan lagi kita, yaitu untuk kegiatan ini. Setelah ini nggak ada lagi, saya minta tolong lagi, ini terakhir lah ini. Menyebar angket, sama sekali lagi kita berkumpul, mungkin di hari Rabu lagi. Rabu itu pada saat kalian 1 jam ujiannya ya. Jadi kita berkumpul lagi untuk kegiatan yang berikutnya. Kita simpulkan dari ide-ide awal tadi, maunya apa jadinya. Nggak mungkin lah kita semua melaksanakannya kan. Yang YouTube yang ini harus satu yang kita gunakan. Kalau karyanya boleh, tapi aplikasinya harus satu yang kita pilih yang terbaik. Ya kan? Mana tahu nanti saya gabungkan dengan ide-ide guru-guru dan ide kalian. Jadi kalian nanti boleh lagi mencari ya yang lebih akurat. Bagaimana caranya itu sebentar aja nanti. Jadi dari sekian banyak ide tadi hanya satu yang akan terpilih. Terima kasih untuk hari ini. Jam berapa rupanya sekarang Mas Nadine? Baru jam 10-an ya? Ya kan? Oke. Terima kasih kepada kelas 12. Sekali lagi ya, nanti saya akan berjumpa dengan kalian hari Rabu. Tolong carikan ide yang cemerlang untuk mengunggah puisi si Bunga tadi. Ya kan? Yang bisa di
diakses semua siswa kita nanti. Oke? Nah, juga ide si Yudi tadi tentang pengelolanya. Ya benar, ini nanti murid bukan Bu Ismu. Bu Ismu hanya ini dulu. Betul nggak karya itu karya dia atau karya orang lain? Nggak mungkin kita masukin karya orang lain ke sekolah kita ya. Itu namanya plagiat. Oke, terima kasih kepada yang sudah hadir dan membantu. Yang lain boleh pulang. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.